Qala ahsanul asya khamsah. Kalau ditanya berkaitan dengan kehambaan, ada 5 hal yang terbaik. Jadi 5 hal yang terbaik pada manusia. Berarti kalau 5 hal ini ada, itu orang terbaik. Mau cari orang terbaik, ada 5 indikator dalam dirinya. Al-awwal, yang pertama, al-buka ala dzunub. Dia menangisi dosanya, dia menyesali dosanya. Kita kalau istighfar bisa nangis karena istighfarnya bersanad. Kalau istighfarnya tidak bersanad, bersilsilah, nggak nangis. Nangisnya kalau hidupnya susah. Ya, karena pernah melihat orang susah nangis, dia kemudian juga kalau ada orang susah dia nangis. Namun tangis yang paling baik itu menangisi dosa. Apa yang definisi dari dosa? Pertama, jangan langsung ke siksa. Enggak. Dosa itu bentuk dari pertama kealpaan, yang kedua kedurhakaan. Yang mana? Kita dosa itu karena durhaka atau karena kita alpa? Yang mana? Apa dua-duanya? Kalau kedurhakaan itu dosa besar. Kalau kealpaan, dia jatuhnya kecil. Tapi kita menikmati dosa kok ya. Karena kita menikmati dosa, maka kita menangisi, wahai diriku, kenapa engkau menikmati apa yang Allah murkai? Itu yang ditangisi. Ya. Nah, kalau ini sudah ada pada diri seseorang, insya Allah sayakunu min khairin nas, dia akan menjadi orang-orang terbaik. Insya Allah. Ini suara yang kecil apa volume yang kecil? Nah, coba gede lagi. Volumenya aja gede. Dua-duanya, kiri kanannya. Yang kedua, islahul uyub. Memperbaiki aib. Baik aib diri ataupun aib orang lain. Kalau orang ingin memperbaiki aib bangsanya, aib pemimpinnya, aib kaumnya, aib sukunya, aib partainya, aib torikotnya, dia harus mulai dari aib dirinya. Hari ini banyak pengamat aib. Ya, pengamat aib. Cuma karena presidennya jenderal, nggak berani dia beraninya mewakil presiden. Ya, dia lupa bahwa setiap kita ini punya aib. Jadi ada orang yang serba komentar, apapun dia komentari. Apalagi kalau sudah punya YouTube channel sendiri, tiap hari bikin live, posting aib yang menurut dia aib. Akhirnya tidak sedikit bahkan orang yang dianggap ulama termakan hoax, baru dengar langsung sampai, nggak ada filter. Nah, kita sudah menyaksikan itu. Itu tanda matinya basirah. Sibuk dengan aib orang, lupa dengan aib diri. Kita kalau memperbaiki negara, diri dulu, kita dulu dibenerin, jangan orang dulu dibenerin. Ya. Itu islahul uyub ya. Jadi ciri-ciri orang terbaik, dia memperbaiki aib dirinya dulu, baru memperbaiki aib orang lain. Aib itu bisa berarti kesalahan atau kekurangan. Adakah di antara kita yang tidak punya kekurangan? Kan nggak ada. Kalau orang sadar ini, sempatkah dia membahas aib orang? Dia nggak sempat. Oleh karenanya, saya menuntut diri saya sendiri dan menuntut antum semua
udahlah, jangan bicarakan aib orang lain. Gak usah komentar kalau komentarnya nggak positif. Kecuali emang tugasnya mengomentari. Penasehat, ya, pengamat yang otoritatif, yang sifatnya membangun, bukan kemudian memancing. Memancing apa? Kerusuhan, ya. Itu islahul uyub. Wa ta'ati 'allamil ghuyub. Yang ketiga, mentaati Allah yang Maha Tahu dengan kegaiban. Apa yang disebut gaib? Apa beda gaib dengan batin? Allah itu tidak disebut al-ghaib secara umum, tapi boleh disebut namanya bersifat gaib, tapi dianya tidak gaib. Tapi nama dia huwa itu nama ghaib. Boleh kita sebut kul huwallahu ahad. Huwa dia itu disebut al-ghaib al-akbar. Ya, namanya. Tapi Allahnya tidak gaib. Namanya menunjukkan sifatnya ada yang gaib akbar. Allah itu juga menyebut dirinya zahir, ya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, tapi dia tidak menyebut dirinya gaib. Tapi nama dirinya betul ada al-ghaib. Apa bedanya gaib dengan batin? Ini kayaknya Bu Asfi yang bisa jawab itu. Coba bedanya Buya. Gaib, gaib dengan tidak tampak sama nggak? Tidak tampak dengan tidak nyata beda. Zahir tidak maha nyata, batin maha tidak nyata. Berarti kebalikan tidak nyata, tersembunyi. Kalau gaib itu lawan dari hadir. Apa arti gaib? Apa arti gaib? Apa ya? Tidak terlihat. Oke. Tidak menampakkan kebenaran keberadaannya. Oke, boleh. Tapi nama itu jadi zikir kita. Allah dari lafaz kul huwallahu ahad. Jadi kalau orang tanya apa dalil zikir surat Al-Ikhlas. Surat dibid'ahkan Ustadz Fulan, dari urusan dia. Ya, kita punya sanad kepada Rasulullah bahwa zikir bagian dari zikir yang ma'thur. Karena Allah menyebut dirinya dengan Allahu la ilaha illa hu. La ilaha illallah, la ilaha illahu. Sama. Ta'ati 'allamul ghuyub, mentaati yang maha mengetahui yang gaib. Sedangkan Allah itu sang penggaibnya, bukan dia yang gaib. Ya, bukan dia yang Allah nggak pernah gaib. Tapi karena dialah yang menggaibkan sesuatu, yang menyatakan sesuatu, yang menampakkan sesuatu, yang menyembunyikan sesuatu, maka dia menyebut dirinya dengan lafaz hu. Katakanlah hai Muhammad, huwa. Dialah Allah. Ya, taat kepada yang maha mengetahui kegaiban, inilah pilar ketiga orang terbaik. Ya. Wajila'ur rain minal qulub.
Wajila ar-rain. Apa arti jila? Terangnya ada noda hitam dari kolbu. Maksudnya membersihkan noda hitam dari kolbu, gitu maksudnya. Ijla lebih tepatnya. Ya. Menerangkan kolbu dari noda. Menerangkan kolbu dari noda. Noda-noda kolbu, penyakit kolbu, syirik khafi. Syirik tersembunyi, berbuat karena ingin dipuji, takut dicaci. Mungkin kita tidak ingin dipuji, tapi kita hampir semuanya takut dicaci. Betul nggak? Ketika orang di samping kirinya atau orang dekatnya dicaci, dia takut dicaci, maka dia akan melakukan proses penyelamatan diri. Itulah teman pengkhianat. Jika dia murid pengkhianat. Tapi teman sejati, kalau kawannya bermasalah, dia bukan sembunyi, dia malah membantu untuk membelanya, menutup aibnya, memperbaiki keadaannya. Ya, selama ini kalau berteman, berkawan, cari yang begitu. Kalau berguru, cari yang begitu. Wa alla takuna likulli ma tahwa birukub. Yang terakhir, yang kelima, engkau tidak melakukan apapun, tidak cenderung melakukan apapun yang hawa nafsumu cenderung. Maksudnya, jangan berbuat berdasarkan hawa, berdasarkan keinginan nafsu, tapi berbuatlah dengan keinginan kolbu. Berarti ada 5. Dan 5 ini, itulah yang ada pada seorang mursyid kamil mukammil. Mursyid yang sempurna disempurnakan oleh Allah SWT, karena dia menangisi dosanya dan bisa bikin orang nangis, menangisi doa rasanya. Dia tidak sibuk mempersoalkan aib orang, tapi dia memperbaiki aib dirinya sebelum memperbaiki aib orang. Jadi kapan istighfar kita bisa berefek kepada orang? Kalau istighfar itu ngefek ke kalbu kita sendiri. Kapan kalam kita berefek ke kalam orang, ke sama pendengaran orang? Kalau kalam kita juga jadi bahan pikiran kita sendiri. Itu. Nah, semoga guru-guru ribat diberikan kesempurnaan ini, amin ya rabbal alamin. Dan semua yang ngaji di ribat, Allah berikan 5 kebaikan ini, amin ya rabbal alamin. Kita nggak boleh mengklaim ketika kita berharap, ya. Berharap semoga Allah memudahkan. Arba'atu asya la yaskun fil qalbi ma'aha ghairuha. Ada 4 hal yang kalau udah masuk di kolbu, maka 4 hal ini akan menghapus keburukan selainnya. Coba cek, adakah hal itu di kolbu kita? 1, ya. Al-khawf minallahi wahdah, ini salah cetak ya, wajdah di sini. Rasa waspada diperhatikan Allah. Kalau bahasa ceramahnya takut kepada Allah. Saya tidak suka bahasa itu, saya lebih senang bahasa waspada terhadap pengawasan Allah. Allah pernah lalai? Allah nggak pernah lalai. Kalau guru bisa lalai? Guru bisa lalai? Orang tua bisa lalai? Polisi bisa lalai? KPK bisa lalai? Allah nggak pernah bisa lalai. Seandainya selamat dari hukum dunia, selamatkah dia dari hukum Allah? Nggak selamat. Jadi jangan kemudian terlalu mengeluh.
kenapa nih negara kita gini-gini mulu, kenapa banyak koruptor? Nggak usah begitu, itu namanya benturin kepala dengan nasib. Itu ciri-ciri orang nggak beres hatinya. Ya, udah perbaiki aja diri kita. Siapa tahu orang-orang kalau kita mulai perbaiki diri, kalau Allah cloning orang kayak gitu, tambah banyak. Ya, insya Allah. Yang kedua, warraja lillah. Nah, ini harus seimbang. Rasa harap kepada kasih sayang Allah. Waspada terhadap pengawasan Allah yang maha tegas, maha perkasa, maha membalas, tapi di baliknya juga harus ada harapan. Jangan terlalu takut, jangan terlalu waspada, tapi nggak ada rasa harap. Orang begini nanti hidupnya penuh ketakutan. Jadinya beragama, agama ketakutan. Nah, kebanyakan orang, dia belajar itu basicnya diancam. Kamu kalau nggak sholat, kamu nanti disiksa, gitu. Tapi jarang yang mengajarkan dengan cara yang sebaliknya. Akhirnya jika orang ini jadi ustadz, si anaknya jadi ustadz, dia ustadz tukang ancam. Jadi panitia neraka jadinya. Banyak nggak begini hari ini? Ada orang diganggu dikit ngomong, kamu kalau ganggu saya ntar disiksa Allah loh. Dia ini siapanya Allah, sehingga berani ngancam orang kalau dia merasa terancam. Wal hubbu lillahi wahdah wal unsu billahi wahdah. Dua lagi. Rasa cinta kepada Allah saja. Jadi terus ke pasangan apa? Mencintai pasangan itu dalam rangka mencintai Allah baru boleh. Kalau nggak haram. Itu syirik. Karena makna ilah itu mahabbah. Dari kata walah, al-ilah yana al-mahbub al-maqsud. La mahbuba wa la maqsuda bihaqqin illallah. Tiada yang betul-betul dicinta, dituju kecuali Allah. Maka mulai detik ini coba mulai kolbunya disterilin dulu, ya, cenderungnya kemana, bersih-bersihin dulu lah. Setelah dibersihkan dengan istighfar taubat, baru dimasukkan lafaz la ilaha illallah. Itu rahasianya kenapa sebelum talqin mesti zikir dulu, ya hayyu ya, untuk mantik kolbunya supaya dia sadar sesegera mungkin. Gitu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan cinta? Orang cinta dengan menyebut atau dengan mengenal. Jumpa tapi belum kenal. Bisa nggak? Kalau dia jumpa dia nggak tahu kalau itu siapa. Maka al-ma'rifatu aslul hubbi. Bermakrifat, mengaji ilmu tentang Allah, zat Allah, nama Allah, sifat Allah, af'al Allah, asmaul husna, itu jadi basic orang cinta kepada Allah. Maka siapa yang kenal Allah dengan makrifat kepada nama, sifat, zatnya, itu cintanya permanen, gak akan habis. Tapi kalau cintanya kepada Allah berdasarkan kejadian peristiwa, emang terbukti sholawat 4.444 kali itu membuat rezeki saya lancar. Saya betul-betul percaya. Orang begini nggak masuk. Dia cintanya bermahar. Cintanya masih bersyarat. Belum betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu. Nah, dan jangan minta pasangannya begitu. Ya, yang boleh begitu cuma ke Allah. Yang cinta tanpa syarat itu hanya ke Allah. Tapi dalam rangka mencintai Allah bersama-sama dengan pasangan, itu yang disebut al-hubbu fillah. Uhibbuka fillah, kan kita sering gitu ya. Bu Yasfi Gombal tuh ya. Uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah, gitu ya. Itu terjemahannya keliru. Fillah, apa arti fillah? Fillah itu habis kehendakku dalam kehendak Allah.
habis kemauanku, yang nyata hanya kemauan Allah. Jika kita berdua menginginkan sesuatu, Allah menginginkan yang lain, maka keinginan Allah itu disebut al-hubbu fillah. Ya, semoga semuanya diberikan rasa ini, amin. Maharnya ma'rifat, ya, bukan banyak ibadat. Orang menyembah Allah banyak ibadat dulu baru belajar, itu nanti ibadahnya keputus. Tapi kalau bertarikatnya, bertuhannya, beragamanya dimulai dari ilmu, nanti ibadahnya permanen sampai akhir. Itu yang disebut istiqomah. Jadi mau istiqomah? Kalau mau istiqomah, beragama itu dimulai dari ilmu, ngaji. Makanya kita sebutkan dari awal, tariqatuna al-ilmu wa ta'allumu wa ta'lim. Tariqat kita ngaji. Ngaji itu belajar, transfer knowledge. Maka semua majelis di kita pakai kitab, benar nggak? Semuanya pakai kitab. Ini insya Allah bocoran. Selama ini kita maulid pakai maulid Habsyi, itu bagus. Barzanji bagus. Diba, ya, Syarafullah, dan segala macam. Kita akan mencoba mempopulerkan lagi maulid yang ditulis imam-imam sufi, seperti Syekh Saman Al-Madani, guru dia Al-Bakri, Maulana Dardiri. Ini banyak, ya. Pengarang burdah udah biasa, ya. Mereka semuanya sufi-sufi juga. Habsyi itu sufi juga, tapi tidak dihitung sebagai imam turuqus sufiyah, imam sufi, imam pemimpin tarekat, enggak, ya. Insya Allah ini sedang digodok, ya. Nanti di Jati Keramat dan di beberapa tempat kita baca maulid sama, ya. Nanti Buya Aldo yang mimpin itu bersama tim. Buya Aldo mukul-mukul gendang, mukul kepala, ya. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Wal unsu billahi wahda. Dan yang kedua, hati yang lembut, jinak, mesra kepada Allah, itu uns. Maka anis, ya, itu arti aslinya orang yang hatinya mesra kepada Allah. Itu arti asli dari anis, unais. Ya, Anas bin Malik, itu Anas itu orang yang kolbunya mesra kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang cinta tapi nggak mesra, kan banyak, kan, ya, dingin gitu, kayak Mas Tris, ya, Mas Tris, ya. Kalau Superman nggak ada, tapi kalau Coldman ada. Ya, ada kan? Orang cowok-cowok dingin tuh banyak. Tapi gelora di hatinya besar, ya. Cintanya besar sekali. Dan itulah problemnya, hai para lelaki. Perempuan itu perlu al-uns. Tapi laki-laki cukup al-hub. Itulah problemnya. Laki-laki itu cukup, wah, cinta udah cukup. Tapi kalau perempuan nggak cukup, dia mesti al-uns. Karena al-hub itu jalal, lebih dominan daripada jamal. Jadi ketegasannya lebih jelas daripada jamalnya. Jamal itu turunan yang uns, ya, kemesraan kepada Allah Subhanahu Ta'ala, ya. Kalau hemat saya, saling melengkapi saja, ya, nggak usah kemudian menuntut yang nggak ada di orang. Nuntut dawami mesra lah, dia punya bini aja belum. Ajladun nas man malaka ghadabah. Ini hikmah ketiga. Hikmah Imam
Serius seperti Guru Junaid al-Baghdadi. Siapakah orang paling keren, paling hebat, paling paten? Man malaka ghadabah, yang dia marahnya tepat sasaran, sesuai, dan dia bisa kendaliin dirinya saat marah. Akalnya hingga hilang saat marah, nurnya tidak padam saat dia marah. Bisa begitu gak? Itu orang paling ajladun nas, orang paling hebat. Ya, semoga kita diberikan ini. Amin ya rabbal alamin. Man tazayyana, hikmah keberapa? Keempat pada sore ini. Man tazayyana linnas bima laysa fihi saqtun, bima laysa fihi saqata min ainillahi azza wajalla. Siapa yang mempersonifikasikan dirinya, menampilkan dirinya, yang membangun karakter dirinya padahal itu bukan dirinya, itu maksudnya apa? Dia menampilkan kepada orang yang bukan dirinya. Itu yang disebut bermuka lebih dari satu. Tazayyan. Jadi tazayyan itu berhias. Dia bukan orang yang ahli zikir tapi gaya-gaya ahli zikir, ya. Biar kelihatan kayak sedih-sedih dikit, ya, matanya dibasahin pakai air. Kalau basah dari dalam kan oke. Ya, saya menyaksikan ada yang begitu. Pemimpin majelis itu saya nyaksiin sendiri. Ya, supaya kelihatan Masya Allah ya akhi, tabarakallah. Ya, biar orang kayaknya tersentuh dengan kalimat begitu, matanya enggak ada kepalsuan. Kalau nangis saja, kalau enggak usah nangis. Emang agama itu harus nangis? Atau ngaji itu harus ketawa-ketawa? Kan juga. Ya, jika halnya nangislah. Jika halnya tidak nangis, ya nggak usah nangis. Ya. Siapa yang berhias kepada manusia, man tazayyana linnas, siapa yang menampilkan kepada makhluk yang bukan dirinya sendiri, saqata min ainillah. Orang ini di pandangan Allah jatuh. Termasuk nggak mursyid tapi menampilkan seakan dia mursyid. Mursyid itu sederhana aja. Kalau nggak dapat ijazah mursyid dari guru yang ini, ya carilah mursyid yang lain. Kenapa harus ngotot-ngotot? Ya, iya kan? Susah amat. Coba berarti pakai serban. Saya nih misalnya pakai serban, pakai gamis, pakai jubah luar, tasbih. Pas ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tapi pas ngomong sebenarnya nggak ada persiapan, nggak bisa baca kitab juga nggak jelas. Takjubnya hanya pada pakaian, betul nggak? Kalau orangnya sudah mulai ngomong, mulai gitu doang. Badut namanya itu. Banyak orang yang menjadi badut-badut agama. Dan itu ini terjadi apa? Dia ingin orang terpana lewat penampilannya. Ini penyakit orang-orang yang muncul ke publik sebelum dirinya matang. Biasanya, mohon maaf nih ya, yang sampai di gereja dan di kita, anak kiainya meninggal, dia belum matang. Terus diminta orang, kalau nggak kamu siapa lagi, Gus, ajengan, Bet, gitu ya.
Tampillah ini orang, padahal ilmunya belum cukup. Yang keren itu Aba Gurus Kumpul. Apa kata Gurus Kumpul kepada dua putranya? Kamu gak boleh tampil ngajar sampai Rasulullah ngizinin. Kan ngeri itu. Sampai sekarang belum ngajar-ngajar beliau berdua itu. Putra mahkotanya Aba Guru itu keren sekali. Itu kalimat orang gak kebayang apa yang terjadi hari ini di Pulau Jawa kebanyakan. Mati mursyid, anaknya gak pernah ngambil zikir ke bapaknya, dia cuma ngeliatin orang zikir. Tapi diangkat sekarang jadi mursyid. Padahal bapaknya gak pernah ngijazahin dia jadi mursyid. Dan itu penyakit ya, dalam ilmu ketorikotan itu jadi penyebab hancurnya torikoh. Ya, tasawuf gak pernah hancur, torikohnya hancur. Karena tasawuf itu bab ihsan. Ihsan itu indallah. Iman, Islam, ihsan ya. Cuma torikoh hancur. Itu sebabnya ada majelis-majelis tarekat hancur, majelis-majelis zikir hancur. Karena maksain si Gus, si Ajengan, si Habib yang belum mateng naik. Ya. Maka kita kasih tahu anak-anak kita biar. Kalau kamu memang gak punya ilmu, gak usah jadi pelanjut. Ya, saya ketemu banyak mursyid, jarang ngangkat anaknya. Ada satu dong kan anaknya. Kita tanya, kok ngangkat anak Tuan Syekh? Apa jawabannya? Kalau nafsuku, keinginanku, ingin ngangkat anakku langsung. Tapi maunya Allah, maunya Rasulullah, tidak. Allah, Rasulullah maunya orang yang di kolbunya dan nur ilmu. Dan dia harus ridha, dia harus terima itu anaknya atau bukan. Ya, tapi kita berdoa semoga anak-anak kita ya mereka diizinkan mewarisi ilmu ini. Amin ya rabbal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bihaqqi sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lam yakmul, lanjut ya. La yakmula rajulun, tidaklah seseorang mencapai makomat yang ideal, sempurna, hatta yu'thira dinahu ala syahwati, sehingga dia mendahulukan agamanya daripada keinginan-keinginannya. Walayyuhlika walayyahluk ya, halaka ya lik yuhlik ya, walayyuhlika, tidaklah seseorang hancur binasa hatta yu'thira syahwatahu ala dini. Maka kalau dibalik kekurangan, kebinasaan, kehancuran dimulai mengedepankan syahwat daripada agama ya. Jadi kalau mau cek akmalur rijal, akmalun nas, man kanat hawa tabi'an lima ja'a bihi Rasulullah SAW. Orang paling sempurna itu orang yang keinginannya tunduk pada keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala lahu rajulun kaifa anta. Ada orang datang kepada Imam Sari Sakti terus bertanya. Apa pertanyaannya? Apa keadaanmu wahai Tuan? Dijawab oleh Imam Sari Sakti dengan ungkapan syair. Keadaanku ada di syair ini. Man lam yabit wal hubbu hashwu fuadih lam yadri kaifa tafattatal akbad. Bantu terjemahin ya, yang indah, yang indah. Cara terjemah yang enak. Ini pakarnya bias, ini pakar badi dan balaghah. Fadal ya. Siapa yang? Siapa orang? Siapa yang tidur? Siapa yang tertidur namun cinta masih berada di lingkaran luar fuadnya?
maka dia tidak akan tahu bagaimana destruktif atak akbar. Ketika liver atau limpa terbakar gitu ya. Orang yang tidur bermalam namun cinta belum masuk ke dalam dirinya, masih berada di pinggiran hati, maka beliau tidak akan paham, tidak akan mengerti bagaimana terbakarnya hati dan karena mencinta. Kita terjemahin bebas ya. Imam Syarif Sakti didatangi seseorang dan seseorang itu adalah Nabi Khidir. Dialog dengan dia, apa keadaanmu wahai Tuhan? Dijawab pakai ini, man lam yabit wal hubbu hashuhu ali lam yadri kaifa tafattat al akbaru. Orang yang tidur malam hari, tidak berwirid, tidak berzikir, tidak ngaji, sedangkan cinta kepada kekasih yaitu Allah, kepada Rasulullah belum masuk ke dalam relung kalbunya, dia tidak akan mengerti bagaimanakah indahnya orang yang merindu, indahnya orang yang sedang bermunajat kepada Allah, indahnya orang yang sedang mesra-mesra dengan Rasulullah SAW. Termasuk dia. Pergilah orang tuh Nabi Khidir itu. Hakada al-masyayikh yaltaquna bil Khadir alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi, dan itu juga pernah terjadi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah datang orang, dan itu imam yang mentaklik itu hadza Khadir alaihissalam. Maka kalaupun ada yang mengatakan Imam Bukhari tidak meyakini Nabi Khidir hidup, saya tidak sepakat dengan itu. Imam Bukhari setahu kita tidak meyakini hadis-hadis Hayatul Khidir sahih. Bukan berarti tidak meyakini Nabi Khidir hidup, itu beda. Guru kami, Allah yarham, ya, Imam Besar Istiqlal yang lama, dia juga mengatakan itu, bahwa hadis tentang Nabi Khidir itu semuanya tentang Hayatul Khidir dhaif, palsu. Tapi dia mengatakan, saya yakin Khidir hidup. Telinga ini dengar langsung. Ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Idza ibtada'a, ini sebelum hikmah penutup beliau. Idza ibtada'a al-insanu bin nusuki thumma kutubil hadithi fatara wa idza ibtada bi kutubil hadits thumma tamassaka nafadha. Apabila seorang insan memulai beragamanya dengan ritual ya, frekuensi kualitas ibadahnya digeber terus, atau harokah-harokah pergerakannya ngejos, tahu ngejos nggak? Terserah antum pergerakannya apa aja, terserah mau aswaja kayak lewat NU, Muhammadiyah, mau lewat tabligh kayak, mau lewat ikhwani, mau lewat Hizbut Tahrir, mau lewat apalagi harokah-harokah sufiyah. Kalau dimulainya dari simbol, siap-siap, nanti ada masa namanya fatara. Ini yang disebut futur. Apa arti futur? Rasanya melemah, semangatnya mulai kosong, dia mulai hambar. Makanya Buya Asfi sering kita kejut-kejutin waktu mikir, ribet nih gini-gini aja, kita buat lagi acara. Lagi tenang-tenang, kita buat lagi acara. Sekarang Buya Asfi di jalan aja, kita nggak ada live sendiri aja kan. Itu keren tuh ya. Alhamdulillahirabbil, hidup kita ini dua aja ya. Kalau nggak belajar, ngajar. Kalau nggak ngajar, belajar. Udah gitu aja dua. Di antara itu ngamalin. Jadi hidup kita dua aja. Jangan keluar dari dua garis ini. Belajar, kalau ngajar, nggak sanggup jadi guru ya jadi murid lah.
Ya, antara itu menghubungkan ilmu dengan rasa, yaitu mengamalkannya. Sayyidina Ali mengatakan, lam yakun ar-rajul aliman hatta ya'mal bi ilmi. Orang alim itu disebut alim kalau dia mengamalkan ilmunya. Jadi saya nggak menghitung orang alim kalau cuma jago baca kitab. Dia mesti sampai zauk rasanya. Inilah yang dikembangkan Imam Ghazali, bahwa ilmu itu masih tembus sampai ke rasa. Ya, sampai kepada zauk. Itu dia. Jadi kalau mulai beragama itu dari simbol, nanti digeber dikit, gurunya difitnah dikit, atau ajarannya dibid'ahin dikit, fatara. Inilah nasib orang yang pindah-pindah aliran. Maksudnya saya dulu. Karena merhatiin, kayaknya yang serbanan ini nih kayaknya. Jenggotnya keren. Tahu-tahu aliran A. Ikut lagi, kalau ini jenggotan, serbanan, sarungnya jingkrang, kayaknya ini nih. Ikut. Ternyata enggak juga, enggak nyambung juga kolbu kita. Ikut lagi kelompok yang buat khilafah-khilafahan. Pengajian tuh pakai indeks Al-Quran, kayaknya sempurna gitu. Setelah 3 bulan, ada aja. Ya, fatara. Dia mulai futur. Mulai akan redup. Itu sebabnya diribat tidak memulai kajian dengan talqin, tidak memulai pergerakan dengan baiat, tapi memulainya bil ilmi, karena Al-Qur'annya berkalam fa'lam dulu baru annahu la ilaha, ilmu dulu baru la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah dulu baru ilmu. Wa idza ibtada'a bi kutubil hadis, apabila dia memulai dengan ngaji kitab, ngaji ilmu, ya, kalau di sini simbolkan ngaji hadis. Summa tanassaka, baru dia ikut pergerakan, dia beramal, dia ikut ritual, dia ikut tawajuh, dia ikut maulid. Nafada, dia akan sampai ke ujung, bukan fatara. Jadi beda futur dengan nufuz adalah nufuz bizza, itu dia selesai, dia akan khatam, ya. Oke, sudah berapa? Kita lanjut dikit dulu ya, masih ada. Lanjut Imam Al-Haris Al-Muhasibi, atau ganti orangnya ke depan aja deh. Apa bulan depan aja? Kita ganti kitab Bustanul Arifin. Apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu